Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan bahas penggalan terakhir dari surat Al-Anfal, yaitu ayat yang ke-72 sampai ke-75. Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir memberikan judul pada penggalan terakhir ini dengan mengatakan Asnaful mu'minina fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi muqtada al-iman wal hijrah. Pembagian orang-orang yang beriman pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kategori keimanan dan hijrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Wal ladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru wa in istansarukum fid din fa 'alaikumun nasr illa 'ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'malun basir. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu takum fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Terjemahnya, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wahajaru, dan mereka hijrah, wajahadu, dan mereka jihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, walladzina awaw, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman, ya, memberikan kediaman mereka, wa nasaru, dan mereka menolong, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd, mereka itu adalah penolong, pelindung sebagian mereka. Sebagian mereka merupakan pelindung, penolong atas sebagian yang lain. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, walam yuhajiru, dan mereka tidak hijrah, malakum min walayatihim min syai'in, tidak ada kewajiban bagi kalian untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang masih belum hijrah. Tidak ada perlindungan sedikit pun, hatta yuhajiru, sampai mereka itu hijrah. Nah, kalau setelah hijrah berarti ada perlindungan, ada walayah, gitu ya. Ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Wa in istansarukum, apabila mereka minta bantuan terhadap kalian, fiddin, dalam urusan agama, fa alaikumun nasru, maka kalian harus memberikan pertolongan. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali pada kaum yang ada perjanjian antara kalian dengan mereka. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd, dan orang-orang yang kafir itu sebagian mereka merupakan pelindung, merupakan penolong atas sebagian yang lain. Illa taf'aluhu, kalau kalian tidak
lakukan itu, takum fitnah fil ard, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Hajaru wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang beriman, dan orang yang hijrah, dan orang yang berjihad fi sabilillah, walladzina awau, dan orang-orang yang memberikan tempat tinggal, wa nasaru, dan orang-orang yang menolong, ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka itu adalah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Lahum maghfiratun, bagi mereka ampunan, wa rizqun karim, dan rizki yang sangat mulia. Walladzina amanu min ba'du, dan orang-orang yang beriman min ba'du, dari sesudah mereka, wahajaru, dan mereka hijrah, wajahadu, dan mereka jihad, ma'akum, bersama kalian, wa ulaika minkum, maka mereka itu juga merupakan bagian dari kalian. Wa ulul arhami, dan para kerabat, ba'duhum aula bi ba'din, ya, sebagian mereka lebih utama dari sebagian yang lainnya. Fi kitabillah, innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah mengetahui atas segala sesuatu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, penggalan terakhir dari surat Al-Anfal ini menceritakan dua kelompok besar, ya. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman, dan kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang yang kafir, ya. Nah, kita bicarakan dulu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tentang kelompok orang-orang yang beriman. Kelompok orang yang beriman ini dibagi menjadi 4, ya. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang innalladzina amanu wa wajahadu bi amwalihim anfusihim, ini menunjukkan mereka adalah orang-orang muhajirin, ya. Orang-orang muhajirin. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok Al-Ansar, yang Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya adalah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'd. Ini bicara tentang orang-orang Ansar. Kemudian kelompok yang ketiga adalah walladzina amanu wa hajaru, pada ayat yang ke-74, ya. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru. 74, ya. Maaf, 75. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru, ya. Ini kelompok yang keempat. Kelompok yang ketiga, kelompok yang ketiga adalah pada ayat yang ke-72, masih 72, kelompok yang ketiga. Walladzina amanu wa lam yuhajiru malakum min walayatihim min syai'. Orang-orang yang belum melaksanakan hijrah bersama Nabi, yang tertinggal di kota Mekah. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, seperti saya katakan, ada orang-orang yang hijrahnya itu setelah Fathu Mekah, ya. Walladzina amanu min ba'du, ya, wahajaru wajahadu ma'akum fa'ula minkum, ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok orang kafir, kemudian diakhiri dengan ulul arham, ya. Jadi ada berapa tema itu? Ada orang beriman, ada orang kafir, kemudian ada ulul arham, ya. Nah, baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bicarakan tentang al-muhajirun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan sifat ciri-ciri orang yang beriman, itu Allah Subhanahu wa
Ta'ala sebutkan dengan rinci, ya, yaitu Allah tidak hanya mengatakan dan orang-orang yang hijrah, tidak begitu, tetapi orang yang beriman, ya. Wahab Az-Zuhaili mengatakan keimanan ini menunjukkan bahwasanya mereka mempercayai, ya, akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempercayai adanya bahwasanya Rasulullah SAW, ya, adalah seorang nabi, mempercayai Islam adalah agama yang hak, ya. Dengan keimanan yang teguh itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebelum mereka menjalankan atau melakukan hijrah, mereka di kota Mekah mendapatkan tantangan, mereka mendapatkan hambatan, mereka mendapatkan intimidasi, dan sebagian dari mereka sudah mendahului sahabat-sahabatnya yang lain, ya, seperti Yasir, Sumayyah, dan sahabat-sahabat yang lain yang mendahului mereka karena pedihnya, sadisnya penyiksaan orang-orang kafir terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW tersebut, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan al-iman, ya. Yang kedua, karakter yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada orang-orang yang hijrah ini adalah al-jihad, ya. Mereka berjihad, ya. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Mereka jihad, ya. Yang kedua hijrah, ya. Ya, sebelum jihad hijrah dulu, ya. Innalladzina amanu wa hajaru, ya, mereka hijrah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hijrahnya mereka meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Bukan sesuatu yang mudah. Tidak seperti halnya umpamanya ada yang hijrah, ya, sekarang dari satu kota ke kota yang lain. Tidak semudah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan mohon maaf, ya, umpamanya kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang dahulu-dahulunya melakukan trans, ya, mengikuti program trans, ya, memang mereka mendapatkan beberapa kemudahan oleh pemerintah, alhamdulillah, ya. Mereka dapatkan rumah, mendapatkan lahan, kemudian mendapatkan jaduk, gitu, ya, selama beberapa saat, ya. Nah, itu mereka melakukan itu atas inisiatif mereka sendiri untuk memperbaiki ekonomi mereka. Nah, berbeda dengan halnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sahabat-sahabat Rasulullah yang melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah itu bukan untuk memperbaiki ekonomi, tapi untuk mempertahankan agama mereka. Karena di kota Mekah mereka mendapatkan tantangan, mereka mendapatkan hambatan, intimidasi, bahkan ada yang meninggal, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi mereka meninggalkan kota Mekah, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bukan untuk memperbaiki ekonomi, tetapi untuk menyelamatkan agama mereka. Dan oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, di antara mereka meninggalkan harta kekayaan, ya, barang-barang yang mereka bisa bawa tidak banyak, paling uang, ya, kemudian kendaraan dan sebagian mungkin baju dan lain sebagainya. Tapi ternak nggak mereka bawa, kemudian tanah nggak mereka bawa, ya. Pekerjaan mereka tinggalkan, kemudian melakukan perjalanan yang cukup jauh di musim panas. Itu bulan September, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Perjalanan itu sekitar 9 hari di musim panas September, ya. Nah, luar biasa, ya. Oleh karenanya bagi sahabat-sahabat yang rentan, ya, kesehatannya, mereka tidak ikut melakukan perjalanan hijrah itu. Jadi luar biasa, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan itu semuanya, ya. Iman, hijrah, kemudian jihad, ya. Mereka jihad dengan harta kekayaan mereka. Mereka jihad dengan nyawa mereka, ya. Karena untuk
hijrahnya sendiri itu juga memerlukan biaya, ya, dan kemudian mereka, di antara mereka ada yang meninggal sebelum hijrah, dan seterusnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga sifat ini, ya. Al-iman, al-hijrah, al-jihad. Ini menunjukkan bahwasanya sifat-sifat itu adalah sifat-sifat yang luar biasa yang dimiliki oleh generasi-generasi awal orang-orang muhajirin, ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada ayat ini Allah mengatakan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, ya. Mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Wahab Az-Zuhaili mengatakan, kenapa kok didahulukan amwal daripada anfus, ya? Karena jihadnya anfus itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sangat dipengaruhi, sangat didukung oleh al-amwal, ya. Sangat dibantu oleh al-amwal. Oleh karenanya Bapak Ibu, ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan jihad bil amwal ini sebelum jihad bil anfus, ya. Artinya Bapak Ibu, kalau dalam konteks sekarang, ya, dalam konteks sekarang, tatkala kita ingin melakukan dakwah fisabilillah dalam konteks umum, ya, maka al-amwal itu sesuatu yang tidak bisa dinafikan, ya. Sekalipun dua-duanya adalah sesuatu yang seirama, ya, tidak bisa dipisahkan. Ada al-amwal, ada anfus, ya. Kalau ada anfus saja tidak ada amwal, juga tidak bergerak. Kalau ada amwal tidak ada anfus, maka siapa yang akan melakukan? Ya, kalau cuma ada harta saja. Ya. Mungkin dengan harta itu bisa di pihak ketiga kan kira-kira begitu, ya. Nggak bisa, ya. Ya, karena yang punya dakwah, yang punya keinginan itu adalah para dai, ya. Para dai. Kalau para dai-nya tidak ada, tidak bisa, ya. Di pihak ketiga kan, dibrokerkan kira-kira begitu, ya. Nah, oleh karenanya banyak ayat yang menyebutkan jihad itu satu paket, ya, antara amwal dan al-anfus. Nah, al-amwal ini disebutkan, ya, di awal, ya. Dan ini disebutkan di ayat-ayat Al-Quran, senantiasa amwal ini didahulukan daripada al-anfus, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karakter yang keempat, ya. Karakter yang keempat ini tidak disebutkan pada ayat 72, tetapi secara implisit disebutkan pada ayat yang terakhir, ayat 75, ya. Walladzina amanu min ba'du wa hajaru. Jadi di situ Allah sebutkan yang keempat, yaitu orang-orang yang hijrahnya setelah Sulhul Hudaybiyah, ya. Ini artinya apa? Gelombang pertama sahabat-sahabat yang hijrah bersama Nabi SAW itu adalah memiliki aulawiyatul iqdam, mereka yang mereka yang terdepan, ya, mereka yang terdepan di dalam melaksanakan keimanan, ya. Di antara mereka yang hijrahnya setelah Sulhul Hudaybiyah itu ada yang imannya terlambat, masuk Islamnya terlambat, ya, belakangan, sehingga dia hijrahnya setelah Sulhul Hudaybiyah. Nah, kemudian jelas hijrah mereka terlambat itu, ya, setelah Sulhul Hudaybiyah, termasuk juga jihadnya. Nah, jadi sahabat-sahabat yang ikut hijrah bersama Nabi SAW, ya, di tahun di mana Rasulullah hijrah itu, di bulan September itu mereka mendapatkan keistimewaan
aulawiyatul ikdam, mereka yang terdepan di dalam melaksanakan tiga sifat di atas itu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kelompok yang keempat dari para sahabat Ansor ini, sahabat Muhajirin ini, yang mereka hijrahnya terlambat setelah Sulh Hudaybiyah, tetap Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat yang ke-75, walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan faulaika minkum, ya. Mereka itu bagian daripada kalian, ya. Ini pada kelompok yang keempat, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya. Nanti kita akan masuk lagi di situ, ya. Jadi pada poin yang sifat Muhajirin itu yang keempat adalah mereka auliyatul ikdam ala hadil af'al, ya. Baik, kemudian yang kelompok kedua dari orang yang beriman adalah Al-Ansar ini berasal dari kata nasrun, ya, pertolongan, ya. Al-Ansar adalah orang-orang yang memberikan pertolongan, ya. Nasrun itu pertolongan, Al-Ansar itu orang-orang yang memberikan pertolongan. Maksudnya, tatkala Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, maka orang Madinah disebut dengan Al-Ansar karena mereka memberi kepada sahabat-sahabat Muhajirin yang hijrah dari kota Mekah, ya. Alul Madinah alladzina awau ikhwanahum al-muhajirin. Jadi orang-orang penduduk Madinah alladzina awau, ya, yang mereka itu memberikan tempat tinggal, ya, kepada saudara-saudara mereka yang hijrah, ya. Dan tentunya Al-Ansar ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah orang-orang yang beriman, ya. Kalau tidak beriman maka tidak disebut Al-Ansar, ya. Pada ini Allah Subhanahu wa taala menyebut walladzina awau wa nasaru, ya. Walladzina awau wa nasaru. Jadi ada dua kriteria yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Mereka awau, memberikan tempat tinggal, ya. Wa nasaru, yang kedua mereka memberikan pertolongan, ya. Nah, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan ulaika ba'dhum auliya'u ba'd, antara orang Muhajirin, ya, dan orang-orang Ansor itu menjadi satu kesatuan. Oleh karenanya Allah katakan ulaika ba'dhum auliya'u ba'd, sebagian mereka adalah pelindung, tolong atas bagian yang lainnya, ya. Jadi ini sudah merupakan satu kesatuan, satu keluarga besar, ya, yaitu umat Islam yang tinggal di kota Madinah, baik mereka orang Ansor ataupun orang Muhajirin, ya. Jadi kalau orang Muhajirin itu mendapatkan perlawanan dari orang-orang kafir, ya, maka orang-orang Ansor pun juga memberikan bantuan, memberikan pertolongan. Begitu pula orang Ansor yang tatkala mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik, maka orang-orang Muhajirin juga memberikan pertolongan, ya. Kalau dalam bahasa kita senasib sepenanggungan, kira-kira begitu, ya. Ba'duhum auliya'u ba'din. Kemudian kelompok yang ketiga dari orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang masih tertinggal di kota Mekah dan mereka tidak ikut hijrah, ya. Nah, bagaimana sikap Rasulullah dan para sahabatnya yang sudah melakukan hijrah di kota Madinah, ya, yang jarak tempuhnya itu
430 km kira-kira gitu ya. Kalau perjalanan naik bis itu sekitar 5 jaman ya. Kalau naik kereta cepat ya 2 jam ya. Nah, sikap orang-orang, sikap Rasulullah dan para sahabatnya yang ada di kota Madinah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Malakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru." Kalian ya, Rasulullah dan para sahabatnya yang ada di kota Madinah itu tidak ada kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada mereka orang-orang beriman yang berada di kota Mekah ya. Hatta yuhajiru, sampai mereka itu melaksanakan hijrah ke kota Madinah ya. Allah Subhanahu wa taala ya katakan bahwasanya orang-orang beriman ya yang berada di kota Mekah tidak mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang beriman yang berada di kota Madinah, kecuali ya kalau mereka minta bantuan dalam urusan agama ya. Allah Subhanahu wa taala katakan, fa inistansarukum ya, wa inistansarukum fid din fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali kalau kelompok orang yang beriman yang masih tinggal di kota Madinah, di kota Mekah, mereka minta bantuan dalam urusan agama ya, umpamanya mereka disiksa karena agamanya, bukan karena ekonominya ya, maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberikan pertolongan kepada mereka ya, kecuali kalau ada perjanjian antara Rasulullah dengan mereka ya, dengan orang-orang kafir. Kemudian yang terakhir, kelompok orang yang beriman adalah orang-orang yang beriman yang hijrahnya terlambat, hijrahnya setelah Sulhul Hudaybiyah ya. Maka sekalipun mereka itu terlambat hijrahnya, Allah Subhanahu wa taala katakan faulaika minkum, maka mereka itu juga merupakan bagian dari kalian ya, menjadi satu kesatuan antara orang muhajirin yang datang di awal dengan orang-orang Ansar sebagai penduduk asli kota Madinah, dan orang-orang muhajirin yang datangnya, yang hijrahnya setelah Sulhul Hudaybiyah. Faulaika minkum, ini juga menjadi satu kesatuan ya. Jadi tidak dibedakan, oh ini karena muhajirin terlambat ya dipisahkan, enggak, tapi Allah katakan faulaika minkum ya, satu kesatuan. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk pada ulul arham ya, kita masuk terlebih dahulu pada orang-orang kafir ya. Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat yang ke-72, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Artinya apa Bapak Ibu? Annal kuffar fi jumlatihim fariqun wahidun tujahal muslimin. Orang-orang kafir itu satu ya, sekalipun mereka itu beragam kekufurannya ya. Fi jumlatihim, keseluruhan orang-orang kafir itu ya, itu merupakan fariqun wahidun, satu kelompok ya, di dalam menghadapi orang-orang yang beriman ya. Yuwali ba'duhum ba'dan fin nusrati wa ta'awun ala qitalil muslimin. Mereka bersatu padu ya di dalam memberikan dukungan, di dalam
kerjasama sesama mereka untuk membunuh orang-orang, untuk memerangi orang-orang Islam. Ya. Jadi Syekh Wahbah Zuhaili jelas-jelas mengatakan bahwasanya al-kufru millah wahidah, ya. Jadi kekufuran itu adalah satu millah, satu agama, ya. Jadi fi jumlatihim fariqun wahidun, satu kelompok, ya. Tatkala mereka memusuhi Islam, maka mereka satu kelompok, ya. Mereka bersatu padu, ya. Mereka memberikan dukungan, ya, baik dukungan moral atau dukungan SDM, ya, atau dukungan finansial, dukungan persenjataan, ya, itu ta'awun, ya, ta'awun mereka dalam rangka apa? Memerangi orang Islam, ya. Wa in ta'addadat milaluhum, ya, sekalipun kekufuran mereka itu beragam-ragam. Ada yang kafirnya karena ini, kafirnya namanya ini, kafirnya itu, dan seterusnya. Ya. Jadi Syekh Wahbah mengatakan wa in ta'addadat milaluhum, itu tidak menafikan mereka, ya. Itu tidak kemudian memisahkan mereka di dalam apa memerangi orang Islam, ya. Jadi jenis kekufuran yang berbeda itu, ya, itu akan menjadi satu tatkala mereka memusuhi Islam. Wa ada ba'dum ba'dan, sekalipun antara satu kelompok dengan kelompok mereka, antara satu kekufuran dengan kekufuran yang lain, itu saling bermusuhan, ya. Tapi dalam rangka memusuhi, memerangi orang Islam, mereka adalah fariqun wahidun. Nah, kemudian Syekh Wahbah memberikan contoh, ya, untuk menguatkan apa yang beliau katakan. Waqad akadat tari dzalika, dan sejarah membuktikan hal itu. Bahkan al-Yahud munasirin al-musyrikin, orang-orang Yahudi sekitar Mekah itu, ya, sekitar Madinah, maaf, sekitar Madinah, itu memberikan dukungan, ya, memberikan pertolongan kepada orang-orang musyrik di dalam perang mereka, di dalam memusuhi orang-orang yang beriman. Itu antara Yahudi dengan musyrikin Quraisy itu beda. Musyrikin Quraisy itu bukan Yahudi, ya. Yahudi ada di sekitar kota Madinah, ya. Tapi mereka bersatu di dalam memusuhi orang-orang yang beriman. Hatta innahum naqadu uhudam, dan orang-orang Yahudi itu sampai rela untuk memutus hubungan perjanjian dengan orang-orang yang beriman. Demi apa? Demi membantu orang musyrik kafir Quraisy memerangi orang Islam. Ya. Jadi kalau kemudian diminta loyalitasnya, ya bahasanya kalau umpamanya loyalitas, maka loyalitas, ya, orang Yahudi itu lebih kuat kepada orang-orang kafir Quraisy, ya. Sekalipun nggak ada perjanjian dengan mereka. Nah, kemudian dengan Rasulullah yang sudah ada perjanjian itu malah mereka balelo, ya. Mereka putus perjanjian itu dan kemudian mereka menolong, membantu orang-orang kafir Quraisy, ya. Yang demikian, ya, maka mereka layak untuk diperangi, ya. Ini contoh di Khaybar, ya, kata Syekh Wahbah Zuhaili. Dan sejarah mengulangi, ya, yang serupa. Fataral musyrikina wal maddiyina al mulhidina wal yahud wan nasara fi kulli asrin fi khandaq mu'adin lil Islam wal muslimin. Perang Khandaq juga begitu, ya. Jadi mereka bersekutu, bersekongkol untuk menyerang kota Madinah, ya. Oleh karenanya perang Khandaq ini selain disebut dengan perang Khandaq, disebut juga perang Ahzab, ya. Perang Ahzab. Ahzab itu dari kata hizbun. Hizbun itu kelompok-kelompok, ya. Dan mereka bersatu untuk menyerang
Rasulullah SAW di kota Madinah. Ya. Nah, diantaranya ada Yahudi, ya, ada orang-orang musyrik kafir Quraisy bertemu di situ, ya. Nah, akhirnya kita kenal dengan usulan Salman Al-Farisi, ya, radhiyallahu an, untuk membuat parit, ya, di tempat di mana orang-orang Ahzab itu akan masuk kota Madinah, dihalangi dengan dalam bentuk parit, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kekufuran itu adalah satu milah, ya, satu ideologi, gitu ya. Sekalipun bentuk-bentuknya berbeda, ya. Ya, kalau sekarang umpamanya ada sekuler, ada kapitalis, ada semacam-macamnya itu, ya, itu adalah milah wahidah, ya. Oleh karenanya harus hati-hati ini, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian pada penggalan yang berikutnya pada ayat yang sama Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, ya. Pada ayat yang ke-73, ya. Jikalau kamu tidak melakukan hal itu, takun fitnah, maka akan terjadi fitnah. Wa fasadun kabir, dan kerusakan yang dahsyat, ya. Illam taf'alu ma syara'a lakum. Kalau kalian itu tidak melaksanakan apa yang disyariatkan kepada kalian. Apa itu syariatnya? Ya. Adalah muwalatul muslimin, ya. Saling melindungi, ya, saling menolong sesama umat Islam, watawasulihim, dan saling berkomunikasi, watanasurihim, dan saling berkontribusi, ya, saling memberikan bantuan, saling menolong, kontribusi, wata'awun, dan saling kerjasama, tijaha wilayatil kufar, ya, berhadapan dengan kekuasaan orang-orang kafir itu, ya, di mana orang kafir itu ba'duhum li ba'din, ya, mereka itu bersatu padu. Oleh karenanya kita umat Islam juga diperintahkan untuk bersatu padu, mualat, ya, tawasul, tanasur, ta'awun sesama umat Islam untuk menghadapi orang-orang kafir yang satu milah itu. Nah, kemudian watajannubu muwalatil musyrikin, ya, selain secara internal itu mengokohkan barisan, ya, secara eksternal bagaimana hubungannya dengan orang musyrik, ya, dengan orang musyrik, maka putus, ya, hubungan itu. Tajannubu muwalatil musyrikin, ya, putus hubungannya, hubungan ekonomi diputus, kira-kira gitu, ya. Hubungan kerjasama diputus, ya. Ya, kalau bahasa sekarang yang lagi ngetrenkan boykot, kira-kira begitu, ya. Ya. Itu bagian daripada apa? Illa ta'aluhu takun fitnatur fil ard wa fasadun kabir, ya. Wa adamu ikhtilatihim bihim, ya. Dan tidak berinteraksi dengan mereka. Kalau itu tidak dilakukan, ya, illam taf'alu, ya, Allah Subhanahu wa taala katakan illa taf'alu, kalau tidak itu semuanya tidak lakukan, secara internal tidak dilakukan, kemudian eksternal juga tidak dilakukan, maka kata Allah tahsulul fitnah takum fitnatun fil ardi, yang akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi ini. Apa itu? Adalah dha'ful iman, ya. Iman semakin luntur, iman semakin loyo, semakin lemah, ya. Ini tidak boleh, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ya, urusan agama, ya. Nah, di sisi lain orang kafir semakin kuat, ya. Wa fasadun kabir,
Syekh Az-Zuhaili Wahbah Zuhaili mengatakan apa makna fasadun kabir itu? Adalah terjadi banyak pembunuhan. Ya. Jadi kalau umat Islam tidak bersatu padu, tidak saling memikul beban, ya, maka yang terjadi adalah kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam menafsiri wa fasadun kabir itu adalah safkud dima, terjadi banyak pembunuhan, ya. Orang yang tidak salah dibunuh dan seterusnya dan seterusnya, ya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada penggalan terakhir ya pada ayat yang ke-75 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ulul arhamim aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim, ya. Nah, ini bicara tentang hubungan, ya, kekerabatan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada ayat 72, ya. Karena ada hubungannya dengan ayat 72. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ulaika ba'duhum auliya'u ba'd. Bahwasanya orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor, sebagian mereka merupakan pelindung, merupakan penolong bagi sebagian yang lainnya. Tadi saya katakan menjadi satu kesatuan, ya, menjadi satu kesatuan. Oleh karenanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, termasuk di dalam hal ini, ya, kalau umpamanya ada seorang sahabat Ansor kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan sahabat Muhajirin atau sebaliknya, maka mereka saling mewarisi harta kekayaannya, ya, saling mewarisi harta kekayaannya. Jadi betul-betul seperti seperti saudara senasab, ya, saudara sedarah, ya. Mereka saling mewarisi. Pada ada kisah, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada Allah nggak tulisnya di sini, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau ada sahabat yang akan meninggal, gitu, ya. Ada sahabat Ansar yang akan meninggal, maka dia tatkala meninggal, sahabat Muhajirin itu mewarisi, ya, akan mewarisi. Nah, begitu kemudian turun ayat ini, ya, turun wa ulul arhami ba'dum aula bi ba'din fi kitabillah, maka yang tadinya itu saling mewarisi antara sahabat Ansar dengan sahabat Muhajirin, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan darah, begitu turun ayat yang terakhir 75 ini, maka itu sudah putus, ya, sudah putus. Jadi dasar waris mewarisi sebelum ayat ini turun adalah keimanan semata, ya, keimanan semata, keimanan dan hijrah, keimanan dan hijrah, ya. Sementara kemudian tatkala ayat ini turun, ayat 75, maka kriteria warisan itu adalah iman dan nasab, ya, dan al-arham, ya. Kalau cuma al-arham saja, tidak seiman, maka tidak saling mewarisi, ya. Kalau seiman saja, tapi tidak senasab, maka tidak saling mewarisi. Ada dua kategori, iman dan ada hubungan al-arham, ya. Nah, ada al-arham, ada asobah, gitu kan, ahlul asobah. Jadi asobah itu dari pihak bapak, al-arham itu dari pihak ibu, ya. Itu disebutkan oleh Wahbah Zuhaili. Nah, persoalannya adalah apakah kemudian ayat ke-72 itu dinasakh dengan ayat 75 ini? Para ulama beda pendapat,
Ya, tapi intinya sama. Ya, intinya sama. Yang pertama mengatakan bahwasanya al-irs alladzi kana bisababin nusra wal hijrah sara mansukhun. Ya, Anda mengatakan bahwasanya ayat 72 itu dinasakh dengan ayat 75. Jadi kriteria warisan, ya, hak waris itu dikarenakan adalah hijrah dan iman, itu tidak berlaku lagi, ya. Tapi ada mengatakan ayat itu tidak dinasakh, ya, tidak direvisi, tetap ayat 72 tetap, ayat 75 tetap, ya, ayat 75 tetap, ya. Nah, tinggal kemudian bagaimana memahaminya. Nah, memahaminya itulah dan ujung-ujungnya sama. Di mana pada ayat yang ke-72 itu difahami bahwasanya ba'dhum auliya ba'd itu bukan pada warisan, tetapi pada dukungan, pada pertolongan, perlindungan, hanya itu, ya. Tetapi urusan waris mewarisi itu yang berlaku adalah ayat yang ke-75. Dalam hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ar-Razi, ya, mengatakan hadza aula, bahwasanya pemahaman ayat 72 tidak dinasakh ayat 75 itu lebih utama. Ya, karena apa? Karena taksirun nasakh min ghairi darurah wala hajah la yajuz, ya. Ar-Razi mengatakan kalau sering-seringnya kita mengatakan nasakh, oh ini nasakh, gampang itu dinasakh gitu, ya. Kata Ar-Razi mengatakan kalau itu tidak merupakan sesuatu yang urgen, tidak ada cara yang lain gitu, ya, maka tidak boleh, ya, itu dikatakan nasakh mansukh, tetap saja jalan. Ayat ini, ya, seperti ayat itu tidak dirasakh dan ayat berikutnya juga sama, bukan sebagai penasakh, ya. Nah, jadi pandangan Ar-Razi itu bagaimana mempersedikit, ya, pemahaman tentang nasakh, ya. Karena sedikit-sedikit nasakh itu kata beliau tidak boleh lah, ya, ya. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, akhir dari surat Al-Anfal, ya, bicara tentang orang-orang yang beriman, ada Ansor, ada Muhajirin, ada Ansor, ya. Ada Muhajirin yang terlambat hijrahnya sampai Sulh Hudaybiyah, ada orang-orang Muslim yang tetap hijrah tidak hijrah, ya, yang tetap di kota Mekah. Kemudian ada orang-orang kafir, bagaimana mensikapinya orang-orang kafir itu, ya, bagaimana kemudian kita berhadapan dengan orang kafir. Kemudian yang terakhir adalah tentang ulul arham. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kajian kita tentang surat Al-Anfal. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu kepada kita, tambahkan pemahaman kepada kita, dan kemudian kita bisa melaksanakan, ya, sesuai dengan realita kita di lapangan. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.